Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan sebuah alat namanya charger doktor. Apa fungsinya dan bagaimana cara penggunaannya akan kita bahas. Langsung saja, alatnya sekecil ini ya. Di tampilan belakangnya ini, bagian atasnya ada port USB Type A. Tempat colokannya, port USB Type A. Terus ini ada port USB Type A-nya. Kemudian di depannya ada layar. Layarnya ini akan menampilkan berapa volt dan ampere yang keluar dari suatu alat. Terus di sini ada besarannya 3,5 volt sampai 7 volt. Kemudian 0 ampere sampai 3 ampere. Kemudian depannya ini ada in dan out. In ini dimasukkan di dalam perangkat. Contohnya ke dalam kepala charger. Outnya ini biasa digunakan untuk kabel. Langsung aja kita uji ya. Pertama ini ada charger robot. Di sini sih ditulis 5 volt 1 ampere. Apakah benar bahwa kepala chargernya ini 5 volt 1 ampere? Langsung aja kita uji dengan alat ini. Kita masukkan. Terus untuk outnya kita masukkan kabel. Kita lihat berapa volt dan ampere yang keluar. Nah, untuk lambangnya ini menandakan ampere, besaran ampernya yang keluar. Artinya ini 1,04 0,5 ampere yang keluar dari perangkat kepala charger tersebut. Yang ini yang berbentuk U ini adalah volt 5,1 5,12 balik lagi 1, ampere. Jadi alat tersebut akan menampilkan ampere dan volt yang keluar dari perangkat tersebut secara bersamaan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kepala charger tersebut, kepala charger robot termasuk kepala charger yang bagus. Artinya kepala chargernya itu memang besaran volt dan ampere yang keluar dari alat tersebut sesuai dengan yang tertulis. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa kepala charger yang tidak bagus itu, misalnya di batok kepalanya tertulis 5 volt 1 ampere, tapi yang kalau misalnya diuji dengan alat ini yang keluar itu mungkin 5 volt 0,5 ampere. Untuk ini sih sudah sangat bagus. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini termasuk stabil ya, di 5 volt dan kembali lagi nanti 1 ampere. Kepala charger yang tidak bagus itu biasanya untuk ampernya akan naik turun. Bisa 1,05, kembali lagi nanti 0,8, terus 0,5 lagi, balik lagi ke 1 ampere. Itu sih untuk kepala charger yang tidak bagus, dan alat ini berfungsi untuk mengujinya. Masih stabil di kisaran 1 ampere. Kemudian kita lanjut ke kepala charger Samsung. Ini untuk besarannya 5 volt 2 ampere. Langsung aja kita coba. Nah, ini 5, nah ini 1,5. Nah, ini kepala chargernya bagus juga ya, biarpun hanya setengahnya. Dan saya juga tidak tahu ya, saya sudah berapa kali mencoba untuk yang 5 volt 2 ampere. Jarang sih yang bisa tembus sampai memang 5 volt 2 ampere seperti kepala charger robot yang pertama itu. Jadi untuk besaran ampere yang keluar 1,5 ini udah cukup bagus ya, karena tidak terlalu jauh dari selisihnya. Nah, dan juga yang perlu teman-teman ketahui adalah alat ini berfungsi untuk bukan hanya mengukur output yang keluar
dari kepala charger, tapi kita juga bisa mendeteksi kerusakan yang terjadi pada perangkat pengecasan kita. Misalnya kita punya handphone quick charge, kabelnya quick charge dan kepala chargernya juga quick charge. Tetapi untuk pengisian terasa lambat dan quick charge yang di handphone kita juga tidak muncul. Nah, alat ini bisa untuk mendeteksinya. Misalnya kita pakai biasa seperti ini. Terus kita cek apakah berapa besaran volt dan ampere yang keluar. Jika misalnya menunjukkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang misalnya 5 volt atau di bawah 1 ampere, bisa jadi kesalahan itu terjadi di kepala charger atau di kabel tersebut. Jadi teman-teman juga harus mengujinya memakai kepala charger yang lain dengan kabel yang sama. Kalau misalnya di kepala charger yang sama, yang sudah support quick charge dan kabelnya juga masih menunjukkan outputnya itu 5 volt 1 ampere atau di bawah 1 ampere, kemungkinan yang salah itu adalah di kabelnya. Artinya kabelnya sudah dayanya juga sudah berkurang, tidak bisa mengantarkan daya lebih besar lagi atau lebih di atas 1 ampere, seperti itu. Dan juga perlu teman-teman ketahui, untuk perangkat yang quick charge itu kita harus membelinya secara keseluruhan. Artinya kepala chargernya, terus kabelnya dan handphonenya juga harus support dengan quick charge. Karena jika ada salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka quick charge tersebut tidak akan bekerja. Misalnya kepala charger dan handphone itu sudah support quick charge, tetapi untuk kabelnya tidak support quick charge, artinya untuk ampernya sendiri di bawah 2 ampere, maka quick charge yang di handphone itu tidak akan muncul karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan misalnya kepala charger, terus kabel sudah support tetapi handphone tidak support, maka quick charge itu tetap tidak akan muncul di handphone tersebut. Seperti itu dia. Dan juga buat teman-teman yang punya masalah, mungkin kepala charger dan kabelnya yang biasa digunakan itu kok terasa lambat mengisinya. Nah, bisa jadi antara kabel dan kepala charger tersebut ada yang mengalami trouble seperti itu. Biasanya sih pada umumnya yang kalau saya perhatikan itu rata-rata kabel itu untuk untuk pemakaian lama akan menurun kualitasnya. Jadi biasanya yang bisa support quick charge atau yang bisanya sampai pengeluaran 2 ampere, lama-kelamaan nanti kabel tersebut bisa hanya sanggup mengeluarkan saat di bawah 1 ampere. Nah, itu yang membuat si pengisian terasa lama. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau mengujinya biar tidak salah beli ya. Karena kan kalau misalnya di toko itu kan kita kan cuman komplain, ini handphone saya ada masalah. Ini kepala charger sama kabel saya ada masalah. Ada mengisi lambat. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu mana yang kerusakannya di kabel atau kepala chargernya, bisa jadi kita membeli kepala charger dan kabel secara bersamaan. Tapi dengan alat ini kita bisa mengetahui sih di mana trouble yang kita alami. Jadi kita bisa mengujinya apakah kepala charger kita atau kabel kita yang bermasalah. Kemudian untuk di power bank juga biasanya alat ini digunakan ya untuk orang yang toko-toko yang teliti, biasanya menguji alat tersebut untuk mengecek ya kualitasnya apakah benar-benar power bank tersebut sudah support quick charge. Biasanya sih kalau sekarang sih tidak terlalu pakai alat ini ya. Jadi kalau misalnya di power bank tersebut sudah support quick charge, biasanya langsung dicolokkan ke handphone. Kalau misalnya di handphone tersebut muncul quick charge, ya memang berarti power bank tersebut support untuk quick charge. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dipakai di kepala charger, di power bank, sama di laptop teman-teman sekalian. Seperti itu. Mungkin ya itu saja yang bisa saya
berikan informasinya untuk dokter charger ini. Dan untuk harganya sendiri sih, saya kemarin ini beli seharga 25.000, ada di toko. Mungkin teman-teman bisa pakai acuan dari situ. Saya bisa dapat 25.000 kalau misalnya teman-teman berminat beli. Terus kalau bisa bandingkan dengan harga online juga ya untuk saat ini. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa beri like. Jika tidak suka, langsung aja unlike. Dan semoga sih video ini membantu teman-teman semua bagaimana cara penggunaan alat ini dan bagaimana fungsinya. Jika ada salah kata dan kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kritik dan saran untuk saya jika ada yang kurang tepat saya sampaikan. Terima kasih dan ciao.